Jadi kita tentu akan bertanya ya, ini sakit gula kan katanya nggak bisa sembuh atau diabetes ini. Ya, tapi kita kan bisa kendalikan. Nah, bagaimana kita mengendalikan? Memang ada beberapa hal. Kita katakannya ada semacam 5 pilar lah. Pilar pertama adalah mengatur makan. Kedua adalah mengatur aktivitas fisik. Obat bila perlu. Pemantauan dan edukasi. Oke. Kita bicara tentang makan. Pasti banyak orang bertanya tentang makan. Sebetulnya dulu sekali ada nanya diet diabetes, diet kencing manis. Saat ini nggak ada diet seperti itu. Kita istilahnya adalah mari kita merencanakan makan kita, mari kita plan makanan kita. Jadi nggak ada diet diabetes itu. Orang sakit gula atau diabetes boleh makan apa saja, tidak ada yang tidak boleh. Nah tentu kaget kan? Saya belum selesai ngomong. Ada yang boleh dikit, ada yang boleh banyak. Tentu pasti akan bertanya tentang gula kan? Sakit gula boleh makan gula atau enggak? Boleh. Misalnya minum teh pakai gula, boleh. Cuma berapa banyak? 1 sendok teh. Kita bicara boleh. Jangan 1 sendok makan misalnya. Mau minum teh, minum kopi kalau memang suka. Tentu lebih baik tidak pakai. Saya bukan berarti tidak boleh. Selama masih 1 sendok teh, oke. Masak, silahkan pakai gula. Saya suka bertanya kan, kalau bikin sayur asam pakai apa? Kan ada gulanya kan? Pakai gula nggak apa-apa, selama menjadi bumbu. Jadi gula sebagai bumbu silahkan. Misalnya bikin semur, kan pakai kecap manis. Pakai. Yang nggak boleh minum kecap manis. Tapi kalau sudah jadi bumbu silahkan. Jadi sebagai bumbu, gula boleh, kecap manis pun boleh. Nggak usah yang spesial-spesial. Ya, jadi ini sebetulnya nggak gitu susah. Ya, jadi dari kita makan nasi. Silahkan. Siapa bilang nggak boleh makan nasi? Memang hidrat arang. 50% dari makanan kita harus mengandung karbohidrat. Malah 55%. Apalagi kita makan nasi. Nah orang bilang, oh makan nasi khusus nggak usah. Ya, mau makan nasi putih, nasi kuning, nasi hitam, nasi hijau, nasi coklat, terserah. Yang penting takarannya sama banyak. Memang agak susah kalau kita masuk nasi putih yang pulen, yang enak. Itu maunya nambah. Ya nggak boleh nambahnya. Selama masih segitu, 100 gram lah katakan, silakan. Jangan nambah. Ya, jadi sebetulnya nggak gitu susah. Memang beras merah glycemic indexnya berbeda ya, akan puncaknya akan lebih cepat naik. Tapi kalau beras merah makannya 2 kali lipat juga sama aja naik gulanya. Jadi bukan berarti ada yang lebih bagus lebih jelek, ya. Jadi jangan bikin susah hidup. Silahkan makan nasi. Mau makan nasi, mau makan bihun, mau makan jangkung, makan ubi, ada takarannya. Kurang jelas pergi dietitian, mereka bisa menerangkan takarannya berapa. Tapi bukan nggak boleh makan. Makan buah silahkan, buah apapun boleh. Saya suka bercanda, buah yang nggak boleh tahu apa? Buah si malakama, itu nggak boleh. Yang lain makan. Daun apa nggak boleh? Daun pintu jangan, daun lain makan. Hanya ada yang boleh banyak, ada yang boleh sedikit. Nah itu ada aturannya. Ya, jadi silahkan. Cuman jamnya makan. Jangan tunggu, belum lapar, saya belum lapar. Tar aja, nah itu jangan. Makan pagi jam 6, jam 7 makan. Makan siang jam 12, jam 1 makan. Jangan terlambat. Sebab kalau terlambat nanti laparnya lebih, makannya double. Jam makan pagi, jam makan siang, jam makan malam. Jangan jam 10 malam makan malamnya. Jadi jamnya makan, jumlahnya makan, tinggal jenisnya diatur-atur. Nasi boleh berapa, sayur bebas. Buah, makan buah. Seperti saya katakan, buah si malakama doang yang nggak boleh. Buah lain, mau makan pisang, silahkan, jangan 1 sisir. Makan jeruk, silahkan. Tapi jangan jeruk bali 1, kalau jeruk sangkis 1 boleh. Kan banyak kan, jadi jumlahnya. Ya, makan durian boleh. Cuman, saya suka bercanda, makan 1 yang lokal, asal enak, asal rasa. Jangan nambah.
Nah, kita bicara boleh, bukan nggak boleh. Cuman kalau enak nambah, ya itu yang nggak boleh. Santai aja. Jadi nggak ada yang nggak boleh. Cuman mana yang sedikit, mana yang banyak. Kalau nggak bisa, nah kalau tidak bisa apa namanya merem, misalnya udah enak nambah, misalnya makan duku, kalau lagi musim duku boleh 10 butir. Jangan sekilo. Nah, kalau 10 makan 10, nambah nggak boleh. Nah, jadi sebetulnya sekali lagi semua boleh. Jumlahnya nanti yang dirubah-rubah sesuai dengan kebutuhan kita dan takaran kita. Ya, jadi makan pada waktunya, jumlahnya sama teratur, jenisnya sesuaikan. Ya, itulah yang paling penting. Nah, kemudian kalau olahraga misalnya, saya nggak suka pakai istilah olahraga, aktivitas fisik. Ya, kalau lakukan aktivitas fisik, jadi berjalanlah 30 menit 5 kali dalam seminggu. Mau jalan cepat, jalan di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Kalau saya sama cucu misalnya, ya seperti itu. Ya, asal melakukan aktivitas fisik. Nggak usah suruh lari. Kalau udah 70 tahun suruh lari, encok nanti. Jalan cepat. Berenang lebih bagus. Seperti itu, sesuai dengan umur. Ya, mengatur makan, mengatur aktivitas fisik. Nah, lalu kemudian obat. Obat itu jangan tukar-tukaran obat. Saya sampaikan tadi, diabetes itu bukan satu penyakit. Beberapa penyakit, malah banyak penyakit yang gejalanya sama. Karena penyebabnya lain, obatnya pun lain. Diabetes penyakitnya multipatologi, ada 11 penyebab gula darah tinggi. Kita belum tahu setiap orang itu yang mana yang kena. Nah, itu dokter bisa cari. Ya, jadi disesuaikan. Belum lagi fungsi ginjalnya, belum lagi fungsi jantungnya, bagaimana fungsi hatinya, itu harus dipilih-pilih. Ada obat yang boleh diberikan, ada yang tidak boleh. Jangan selalu berpikir kalau minum obat ginjalnya rusak. Tidak, yang merusak ginjal itu adalah gula darah yang tinggi, tekanan darah yang tinggi. Nah, itu yang merusak ginjal, bukan obatnya. Memang kalau ginjal kurang bagus, ada obat-obat yang boleh, ada obat-obat yang tidak boleh, ada obat-obat yang diturunkan dosisnya. Betul. Ya, tapi bukan obat yang merusak ginjal, penyakitnya yang merusak ginjal. Ya, jadi itu juga nanti harus dipantau. Gula darah nggak boleh terlalu rendah, nggak boleh drop. Oleh karena itu ada obat-obat yang bisa menyebabkan gula darah terlalu rendah, itu harus dipantau. Gula darah puasa targetnya antara 90-130 mg per desiliter. Jangan lebih rendah dari itu. Kalau belum tercapai, maka harus tercapai. Bertahap, nggak usah buru-buru. Yang saya suka lihat bahwa pesannya ini, ada obat-obat yang harus dipantau gula darahnya, misalnya insulin, harus sering diperiksa, bisa 4-7 kali sehari. Tapi kalau obat yang diminum, nggak usah tiap hari periksa gula darah. Sekarang zaman periksa gula darah, alat-alat gampang, baru makan periksa, baru mau tidur periksa, padahal pakai obat minum. Nggak usah. Obat yang oral itu tidak kayak cabai rawit digigit langsung pedas. Gigit sekarang, minggu depan baru turun. Nanti kalau nggak turun, salahin dokter atau salahin obat. Oh, dokternya salah obat, obatnya kurang manjur. Yang suruh periksa siapa? Ya, kalau pakai insulin betul. Jadi pemantauan gula darah juga ada aturannya. Jangan baru minum obat satu kali, terus besok pagi udah periksa, terus belum turun. Kok belum turun? Ya belum. Yang obatnya tidak langsung menurunkan, misalnya seperti itu. Ya, jadi pemantauan juga ada aturan. HbA1c yang berikan rata-rata 3 bulan, kalau masih tinggi saya suruh periksa tiap bulan. Tapi kalau udah bagus tiap 3 bulan. Ya, itu ada namanya pemantauan. Jadi mengatur makan, mengatur aktivitas fisik, pemantauan, minum obat, dan semua kita bertahap melakukan edukasi. Jadi setiap kali datang kita ajarkan bagaimana milih makan, makanan yang boleh banyak mana, makanan yang dikit mana. Nggak ada yang nggak boleh. Ya, jadi itulah, jangan bikin susah hidup. Jangan periksa gula darah dengan nggak perlu. Jangan terlalu ketat sampai makanan jadi musuh. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, boleh. Jadi kalau kurang jelas, nanti kita ada dietitian atau ahli gizi yang bisa menerangkan, membantu. Ya, saya suka katakan kalau makan pakai timbangan, betul. Sekali ditimbang, habis itu timbangnya pakai mata, dilihat, oh kira-kira segitu, sekian.
Gak usah kemana-mana makan bawa timbangan, gak gitu-gitu amat. Ya, jadi itulah. Sebetulnya kalau kita sadar bahwa diabetes itu akan lama bersama dengan kita, maka kita harus mencoba mencapai target-target yang disebabkan, disampaikan oleh dokter. Tujuan dokter adalah mencegah komplikasi dan menjaga memperpanjang hidup, ya, kayak quality of life, kualitas hidup, ya. Kalau kualitas hidup semua bagus, kualitas hidup kita buruk, bukan maksudnya gitu. Takut makan, takut minum obat, takut bergerak, takut kemana-mana, ya enggak gitulah, ya. Kualitas hidup, pemantauan gula darah penting, mengatur makan itu penting, minum obat penting sesuai aturan. Ya, kalau semua orang mengatur makan, exercise, jarang orang sakit. Jadi kalau kebiasaan atau yang dilakukan pada orang dengan diabetes dilakukan oleh orang yang sehat nggak akan sakit. Dia akan exercise dengan baik, dia akan mengatur makan dengan baik. Saya suka bercanda, sebetulnya yang paling penting itu kalau mengatur makan itu jamu. Pasti orang tanya, kok jamu? Jaga mulut. Jadi kalau ketemu saya dengan pasien saya selalu katakan, pertama jaga mulut. Tapi saya akan bilang jamu dulu. Jamu jaga mulut sebetulnya. Tadi kan kita bicara makan nasi, makan daging, makan sayur. Nah, tapi kalau kita bicara nanti soft drink, kita bicara kue, kita bisa ya yang manis-manis, ice cream, itu sekali-sekali boleh. Tapi kalau ulang tahun aja, itu juga ada batasnya. Ya, jangan sering-sering. Kalau enggak, lebih baik. Ya, tapi ya itulah yang paling susah. Jadi kita bicara tentang makanan pokok. Tetap makanan-makanan tambahan itu akan menaikkan gula darah. Itu. Nah, kalau kita bicara obat. Obat untuk diabetes itu, seperti saya katakan tadi, kalau tipe 1 harus pakai suntik insulin. Tapi sekarang dengan acara zamannya modern, maka suntik tidak sakit, waktunya juga jarang, tidak seperti dulu, bisa 4 kali, sekarang ada beberapa kemudahan-kemudahan. Memang dalam penyuntikan insulin kita harus sering pantau. Kita kena jarum suntik, kena jarum periksa gula darah beberapa kali sehari, dan memang itu harus. Tetapi teknologi sekarang membuat itu tidak sakit. Malah periksa gula darah sekarang nggak pakai jarum, dia sakit, periksa aja, scan udah bisa. Ya, ada banyak teknologi yang membuat kita hidup lebih nyaman, tetapi tetap harus suntik dan pantau. Kalau kita pakai obat-obat, pada waktu saya dulu pendidikan dokter pada tahun 70-an, obat diabetes cuma ada 2 macam. Sekarang ada 12 macam. Jadi yang sekolah sekarang lebih banyak yang mesti dipelajari, lebih banyak pusingnya. Tetapi walaupun obat sudah 12 macam, mencapai target masih susah. Karena apa? Gaya hidup kita juga berubah. Dulu kita kemana-mana naik sepeda, jalan kaki. Sekarang sudah naik mobil, naik motor. Dulu kita makan susah, kemana-mana mesti ke pasar, masak, dan baru makan. Sekarang nggak masak, nggak ke pasar, tinggal makan, pencet-pencet, makanan datang. Itu yang membuat orang gemuk. Jadi kalau Anda mau mencegah diabetes, jangan naik berat badannya. Kalau ada diabetes gemuk, turunkan berat badannya. Bagaimana turun berat badan? Pakai jamu tadi, jaga mulutnya. Exercise lebih sering, biar balance. Ngomongnya enak, kerjanya susah. Masa COVID membuat kita makan lebih banyak, galang exercise, sehingga belakang ini banyak orang berat badan naik. Back to normal. Lakukanlah exercise lagi, mengatur lagi makan. Jangan kebiasaan pencet-pencet knob terus makanan datang itu diteruskan, karena akan lebih mudah lagi berat badan naik. Dan itu temannya diabetes. Kalau dalam keluarga kita ada diabetes, turunkanlah berat badan bila Anda gemuk. Periksakanlah gula darah Anda bila dalam keluarga ada yang diabetes. Ya, itulah
Ya, jadi sekali lagi, gaya hidup yang kurang baik perbaiki dulu. Itu berlaku untuk yang belum diabetes dan yang sudah diabetes.